Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Di sini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yeay! Sekarang kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami tubuh yang segar pada hari ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kid Venture hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan zaman sekarang, kita nggak mau serupa dengan dunia ini. Ayo kita bangkit berdiri, kita memujikan anak Tuhan zaman sekarang. Yeay! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Yeay! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Bagi Dia. Yeay! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Hidupku jadi miliknya. Asik! Hidupku jadi miliknya. Asik! Yeay! Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mengaruniakan Tuhan Yesus untuk mati bagi kita. For God so loved the world, He gave His only Son. Whosoever believe in Him will have eternal life. Mari kita sama-sama memujikan. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Kita katakan sama-sama. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know You, Jesus, 'cause I want to trust You more. So help me love You, Jesus, just like You love this world. So help me know You, Jesus, 'cause I want to trust You more. So help me love You, Jesus, just like You love this world. So help me know You,
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai ceritanya, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai kami seminggu yang lalu. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami supaya kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17. Adik-adik yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Adik-adik, saat ini kita ingin mendengar cerita tentang seseorang yang sungguh percaya kepada Allah. Orang ini masih sangat muda dan sehari-hari dia bekerja sebagai gembala. Quiz time. Adik-adik tahu siapakah gembala muda yang percaya kepada Tuhan ini? Apakah Saul? Apakah Daud? Apakah Daniel? Atau Samuel? Benar, nama gembala muda itu adalah Daud. Adik-adik, Daud adalah seorang bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel sedang diserang oleh bangsa Filistin. Orang-orang Filistin sangat kuat dan berani. Mereka sudah berkumpul di salah satu sisi lembah untuk bertempur melawan bangsa Israel. Wah, setiap hari orang Filistin mengutus pahlawannya yang bernama Goliat. Wah, Goliat ini adalah seorang laki-laki yang badannya sangat besar, hampir 3 meter tingginya. Dia memakai ketopong tembaga dan baju perang yang sangat berat. Dan dia juga membawa sebuah pedang dan tombak yang bisa dilemparnya dengan mudahnya karena dia badannya besar. Wah, Goliat berdiri dan berteriak dengan keras sampai suaranya terdengar oleh semua pasukan Israel yang ada di seberang lembah. Hai bangsa Israel, kirimkanlah orang-orang terbaik kalian dan aku akan bertempur 1 lawan 1, teriak Goliat. Wah, apabila orang kalian membunuh aku, maka kami akan menjadi budak kalian. Tapi apabila orang kalian kalah, maka kalian akan menjadi budak kami, bangsa Filistin. Segera kirimkan orang kalian menghadapi aku. Wah, adik-adik, ketika Raja Saul dan orang-orang Israel mendengar hal ini, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai orang yang bisa menandingi Goliat secara ukuran dan kekuatan. Adik-adik, kakak-kakak Daud ada dalam barisan tentara Israel yang sedang berjaga-jaga menunggu perintah. Wah, karena lama sekali tidak ada kabar, maka ayah Daud kepikiran dengan kakak-kakak Daud. Lalu ayah Daud meminta Daud untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakak Daud supaya ada kabar tentang kakak-kakak Daud, bagaimana mereka di sana. Nah, pagi-pagi sekali
Daud segera menitipkan kambing domba yang dia pelihara kepada orang lain dan segera mengangkut barang bawaan yang diminta ayahnya dan pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian Daud sampai di perkemahan. Pada saat sampai di perkemahan, Daud tiba tepat pada waktu Goliat biasanya keluar dan menantang barisan Israel. Wah, mendengar tantangan Goliat, Daud bertanya-tanya, "Loh, mengapa tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat?" Daud berkata, "Siapakah orang Filistin ini sampai dia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup?" Mendengar itu, orang-orang di sekitar Daud segera menyampaikan apa yang dikatakan Daud kepada Raja Saul. Dan Raja Saul segera memanggil Daud, anak muda ini. Daud berkata kepada raja, "Jangan khawatir mengenai orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan dia." Hah? Raja Saul berkata, "Kamu terlalu muda dan kecil untuk melawan dia. Selain itu, ingat loh, Goliat sejak masa mudanya itu sudah menjadi prajurit. Sudah dilatih untuk menjadi prajurit." Wah, tetapi Daud, apakah Daud takut? No, Daud menjelaskan, "Hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba. Apabila ada singa yang mau menerkam, maka aku akan menghajarnya dan membunuhnya sampai dia melepaskan domba-dombaku. Wah, aku percaya Allah yang sudah melepaskanku dari singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari Goliat." Percayakah? Wah, akhirnya Raja Saul setuju dan mengizinkan Daud bertempur melawan Goliat. Raja Saul mempersiapkan baju perangnya untuk dipakaikan kepada Daud. Wah, tetapi Daud tidak biasa menggunakan semua itu. Mau dipakaikan pedang, ketopong tembaga. Daud yang badannya kecil, wah nggak bisa jalan ya. Nah lalu Daud bilang, "Aku nggak mau pakai ini karena aku nggak bisa jalan dengan memakai semua perlengkapan perang ini." Lalu Daud berjalan menuju ke sungai yang terdekat dan mengambil 5 buah batu dan ditaruhnya ke dalam kantung gembalanya. Kemudian hanya dengan membawa umban dan tongkat di tangannya, Daud pergi menghadapi Goliat. Dari jauh Goliat melihat Daud dan menertawakannya. "Hahaha, anjingkah aku, maka kamu membawa tongkat untuk melawan aku?" "Hahaha," katanya kepada Daud. "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang di padang." Wah, artinya Goliat melihat Daud sangat kecil, gak mungkin menang melawan Goliat. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan tentara Israel yang kau tentang itu." Daud maju menghadap kepada Goliat. Ketika Goliat bersiap-siap menyerang Daud, segeralah Daud berlari mendekatinya. Lalu Daud mengambil sebuah batu dari kantungnya dan dipasangnya ke umbannya. Dan lalu diayunkan serta dilemparkan ke arah Goliat. Batu itu tepat mengenai dahi Goliat sehingga tersungkurlah dia jatuh ke tanah dan mati. Ketika orang-orang Filistin melihat, jagoan mereka sudah mati, maka larilah tentara Filistin. Lalu orang Israel mengejar mereka sampai keluar wilayah mereka. Adik-adik, Daud percaya kepada Allah dan Allah telah memenangkan pertempuran itu seperti yang dikatakan Daud.
Memory verse. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Mari kita bacakan bersama-sama sambil menghafal ya sebanyak 4 kali. Yuk kita baca. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu sanggup melakukan apapun. Terima kasih Tuhan untuk penguatan ini, di mana kami juga mau belajar percaya seperti Daud, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, mengapa Daud mau dan berani melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar dan lebih tinggi dari dia? Pertanyaan yang bagus. Adik-adik, jawabannya ada dalam firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26b. Daud mengatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sehingga ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Adik-adik, ketika Goliat tampil di depan barisannya, Goliat menantang dan mencemooh bangsa Israel. Daud merasa marah karena Goliat bukan hanya mencemooh bangsa Israel, tetapi mencemooh Tuhan Allah. Selain itu, Daud juga adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhannya Maha Kuasa dan Tuhan lebih kuat dari Goliat dan dari bangsa Filistin. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37a. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Lalu dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan tentara Israel yang kau tantang itu. Adik-adik, dengan keyakinan itulah Daud percaya dan memberanikan diri untuk melawan Goliat. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud
untuk mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Song of the month. Yay! Let me tell you why there's a smile on my face today. Hands are lifted high, can't be shy, I won't be afraid. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Let me tell you why there's a smile on my face today. Hands are lifted high, can't be shy, I won't be afraid. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Oh, I just can't stop singing about it. I just wanna tell the world. Oh, I just can't stop singing and shouting. Gotta tell everyone, tell all the world. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.